Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan besarnya nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai kaum muslimin, sebagai hambanya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikitnya kita dalam sehari diberi kesempatan untuk menghadap kepadanya, bermunajat kepadanya, menyampaikan segala keluh kesah kita, segala harapan-harapan kita, berlindung dari segala apa yang kita takuti setidaknya 5 kali dalam sehari. Kita sampaikan itu semuanya kepada Rabbul Alamin, Tuhannya alam semesta, yang di tangannya lah segala urusan, baik dan buruknya kita di tangannya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah yang Maha As-Sami'ul Alim, yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala yang Al-Bar Al-Ghaniyul Karim, Maha Kaya dan Maha Dermawan. Allah Subhanahu wa taala yang Al-Qaribul Mujib, yang Maha dekat dan Maha menjawab doa-doa yang dipanjatkan oleh hambanya. Maka tidak ada tempat yang lebih baik bagi seorang hamba di dalam menyampaikan segala harapan-harapan dan keinginan-keinginannya atau curhat terhadap keluhan-keluhannya, melebihi kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salatnya. Salat wajib, salat sunnah, itu adalah sarana terdekat, sarana tercepat dan terdekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kita, walillahil hamd. Kita bersyukur kepada Allah kalau ada salah seorang pejabat yang memberikan kesempatan kepada kita sebulan sekali kita untuk ketemu dan curhatan kepada pejabat tersebut, kita akan sanjung-sanjung pejabat itu seumur hidup kita. Ini gubernur hebat, sebulan sekali kita dikasih kesempatan untuk menghadap dan menyampaikan semua masalah-masalah rakyat. Ini bukan gubernur, tapi Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala, sehari 5 kali. Subhanallah. Ini seharusnya kesempatan baik yang luar biasa yang tidak akan mungkin dilewatkan oleh seorang hamba yang sadar akan kemuliaan salat dan kehebatannya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita sebagai umat dari umat dari Nabi yang mulia Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluhuran akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang sangat agung, yang mulia. Bahkan ketika kita membaca, mengkaji, mempelajari perjalanan, mempelajari sirah beliau, mempelajari akhlak beliau, maka tidak ada lain dan tidak bukan setiap orang yang membacanya dan mengkajinya akan menyadari bahwa ini manusia. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah manusia biasa. Benar-benar dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi utusannya. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan di antara mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhlaknya. Akhlak Nabi itu mukjizat beliau. Di antara mukjizat beliau. Karena manusia biasa memiliki keluhuran akhlak yang begitu sempurna, tidak ada cacatnya di saat suka maupun duka, di saat lagi kuat dan jaya dan di saat lagi lemah dan terpuruk, semuanya tetap di puncak keluhuran akhlak. Ini pasti bukan manusia biasa, pasti seorang nabi.
Ketika ada kesempatan untuk membunuhi dan menyembelih semua orang yang ada di kota Mekah ketika Fathu Makkah, dengan kekuasaan dan kekuatan yang tidak bisa dibendung oleh mereka, malah Nabi SAW memilih untuk memaafkan mereka. Dimaafkan semuanya. Subhanallah. Di saat ada kesempatan malaikat penjaga gunung untuk menjatuhkan, menimpakan gunung kepada Mekah dan Taif, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW dengan kondisi baru diusir, baru dilempari batu oleh orang Taif. Tapi Nabi SAW memilih, ya Allah, aku memilih agar mereka muncul di antara mereka anak-anak yang beribadah hanya kepadamu dan tidak menyekutukanmu dengan sesuatu apapun. Kalau manusia biasa, kalau Nabi jadi-jadian, Mama Hufran, ya, waduh, bisa ngamuk-ngamuk gitu, bisa keluar cacian sana sini, ya, nggak pakai kena singgung sedikit aja sudah, kata orang Jawa, misu-misu. Ya gitu ya. Ini kena begitu lagi. Ikhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan ini kita akan melihat di antara kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Kenapa tema ini? Kenapa hal ini kita lihat? Karena subhanallah, rumah itu ibaratnya aurat bagi seseorang. Baik buruknya seseorang itu terlihat ketika dia di rumah. Di mana seseorang ketika di rumah ini bersikap, berperilaku tanpa tameng dan topeng. Nggak pakai topeng. Aslinya seseorang terlihat di sana. Apakah dia ini baik akhlaknya atau pura-pura baik? Karena ketika bertemu dengan orang luar, di luaran sana, semua jadi baik dan kelihatan baik. Tapi aslinya seseorang terlihat ketika dia di rumahnya. Maka kita melihat Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang baik, fisiknya baik, akhlaknya baik, perbuatannya baik, ucapannya baik, makan dan minumnya baik, berpakaiannya baik. Bagaimana beliau memilih istri-istrinya adalah kebaikan yang luar biasa. Beliau berpindah dari satu kebaikan ke kebaikan yang kepada kebaikan yang lainnya. Dan seseorang akan sangat baik, seorang muslim akan menjadi orang yang baik seberapa besar dia mengambil jatah kebaikan dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin mencontoh beliau, semakin dia menjadi manusia yang mulia, yang hebat. Dan kita akan melihat ikhwatal iman, bagaimana Nabi SAW ketika di rumah, interaksi beliau dengan keluarganya, bagaimana ketika istrinya menggoda, dalam tanda kutip membuat kesal jika misalnya hal itu terjadi pada sebagian suami, bagaimana sikap Nabi SAW dengan posisi yang seperti itu. Dan kita akan melihat keselarasan antara lisan dan perbuatan dari manusia ini, dari Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu semuanya akan semakin menunjukkan kebenaran kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena pasti antum akan temukan ikhwatal iman, orang yang mengklaim nabi ini, kata Imam Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah di dalam Syarah Aqidah At-Tahawiyah, orang yang ngaku nabi itu satu di antara dua orang. Kemungkinan yang pertama adalah orang yang paling benar, yang paling mulia, yang paling hebat, yang paling luhur akhlak dan kemuliaannya, atau yang kedua orang yang paling bejat, yang paling buruk, paling pendusta. Jadi sangat gampang bagi orang untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu, sangat gampang. Yang diantaranya kepalsuan-kepalsuan itu akan terlihat antara ketidaksesuaian pengakuan ini, apa dari apa yang diucapkan dengan apa yang diperbuat. Maka dalam sejarah kita membaca misalnya tentang nabi-nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzdzab, Sajah dan yang lainnya, itu terlihat dari sejarah kehidupannya ketidaksesuaian antara apa yang diucapkan dengan apa yang diperbuat. Namun kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam
ketika beliau menyampaikan ketika Nabi SAW menyampaikan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Subhanallah. Bukan yang paling bagus salatnya. Bukan yang paling bagus puasa sunnahnya. Bukan yang paling hebat zikirnya. Tapi yang paling baik akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim, dan yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Itu yang terbaik kata Nabi SAW. Yang terbaik, laki-laki yang terbaik adalah yang terbaik terhadap istrinya. Subhanallah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak sahabat karena seringnya Nabi SAW menyampaikan nasihat ini. Seringnya Nabi SAW menyebutkan kepada para sahabat bahwa yang terbaik itu adalah yang terbaik terhadap istrinya. Bukan yang terbaik terhadap sahib, terhadap teman, terhadap orang luar, terhadap jamaah di masjid. Tapi ketika pulang ke rumah seperti serigala pemangsa, ya, bengis dan jahat. Tapi yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap istrinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, Aisyah dalam riwayat At-Tirmidzi, Abu Hurairah dalam At-Tirmidzi. Dalam hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari Abdurrahman bin Auf, dari Abu Kabasha Al-Anmari radhiyallahu anhum ajma'in. Banyak sahabat. Itu menunjukkan seringnya Nabi mengingatkan akan hal ini. Karena kenapa yang terbaik terhadap istrinya? Karena terbaik terhadap teman itu bisa disetting, bisa di style. Sebagian orang itu kalau masalah di luar biasa, masya Allah, tabarakallah. Tapi ketika di rumah keluarganya ketakutan dengan dia. Waduh, ini bengis, ini akhirnya tiba-tiba muncul berita KDRT. Ya, loh. Padahal orangnya baik loh, santun, akhlaknya begini begitu. Ya, kepada orang bisa di style, bisa pakai topeng. Tapi pulang ke rumah, di rumah semua keaslian itu tersingkap. Kita melihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ketika beliau di rumah, bahwa rendah hatinya beliau sallallahu alaihi wasallam, lemah lembutnya beliau sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau membantu keluarganya dan meladeni dirinya sendiri untuk tidak menyusahkan keluarganya, untuk tidak menyusahkan istri beliau. Aisyah radhiyallahu anha pernah sekali waktu beliau ditanya, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di rumah? Sebagaimana dalam hadis Musnad Imam Ahmad dan disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Al-Adabul Mufrad. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana basharan minal bashar, yafli thawbah wa yahlubu syatah wa yakhdumu nafsah. Bahwa Nabi SAW seperti orang lain, seperti manusia biasa pada umumnya. Kadang beliau merapikan bajunya, sendiri, memerah kambingnya. Ya, beliau memerah kambingnya sendiri. Beliau punya kambing untuk diperah susunya, untuk beliau berikan kepada keluarganya. Dan juga yakhdumu nafsah, melayani dirinya sendiri. Ya, jadi tidak berat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di rumah itu, istilahnya kalau bahasa kita sekarang mungkin bikin kopi sendiri, ya menyiapkan makan sendiri atau apa, ya tidak menjadi seperti raja yang minta dilayani dalam segala urusannya. Bahwa beliau SAW itu biasa bagi seorang itu untuk melakukan hal yang seperti ini di rumah. Al-Aswad pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi ahlihi. Apa yang beliau lakukan ketika di rumah dengan keluarganya? Qalat kana fi mihnati ahli, fa idza hadaratis salatu qama ila shalah. Rawahul Bukhari. Nabi SAW kalau di rumah ya bersama keluarganya, dengan istrinya, dengan keluarganya. Artinya membantu istrinya dengan apa segala yang menjadi keperluan di dalam rumah. Ketika masuk waktu salat, beliau berangkat ke masjid untuk melaksanakan salat. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya dengan hal yang serupa oleh orang lain.
Beliau menjawab, maka Rasulullah ketika ditanya tentang bagaimana apa yang dilakukan di rumahnya, kana yakhitu thawbahu wa yakhsifu na'lahu wa ya'malu ma ya'malu rijal fi buyutihim. Nabi SAW bajunya ada yang robek, beliau menjahit bajunya sendiri. Beliau membetulkan sandalnya yang rusak. Beliau SAW melakukan seperti yang dilakukan oleh laki-laki pada umumnya di rumahnya sendiri. Ini bukan aib. Laki-laki pegang jarum sama benang, bukan aib. Ya, sebagian orang, waduh, cewek nih, perempuan, hilang sifat kelelakiannya. Yang orang sekarang ini sok laki-laki dalam hal kebengisannya doang. Ya, sok laki-laki dalam urusan itu, tapi yang begini tidak ada. Ayo didorong berangkat jihad ke Gaza, meraung-raung dia nangis. Ya, mau berangkat ke Gaza, mau ngapain? Cari mati. Ya, lawan Yahudi. Ngelihat orang pakai senjata aja sudah bisa kencing di celana. Ya, yang tersisa hanya cuma jenis kelaminnya doang laki-laki. Karena laki-laki sejati tidak gampang temperamen dan emosional. Kata Nabi SAW, laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Bukan orang kuat itu yang gampang banting orang, yang gampang menjatuhkan orang. Orang kuat itu adalah yang ketika dia marah dia bisa kuasai dirinya. Dia bisa menguasai dirinya ketika dia marah. Itu orang kuat, kata Nabi SAW. Kalau setiap orang dengan gampangnya melampiaskan emosinya dan kemudian dia dikatakan ini orang pemberani, ini orang kuat, itu orang lemah. Yang tidak bisa mengontrol dirinya ketika dia emosi dan marah, orang dhaif, orang lemah. Bukan orang kuat. Terlebih bagi seorang laki-laki. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW ini di antara sunnahnya sebagaimana dalam hadis yang kita baca ini, menjahit bajunya, membetulkan sandalnya yang rusak. Itu mengajarkan kepada kita di antara yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa Nabi SAW di antara sunnahnya beliau adalah menservis barang yang rusak. Itu sunnah Nabi SAW. Bukan cuma baju dan sandal. Dalam hadis dalam Babul Aniyah dalam kitab Bulughul Maram disebutkan bahwa Nabi SAW membetulkan periuk beliau yang rusak itu dengan disambung dengan kawat yang terbuat dari emas, gitu ya, yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi tidak gampang-gampang buang beli baru. Ya, di antara sunnah itu adalah menservis barang. Ya, jadi menservis ini bukan gaya hidupnya orang bakhil. Ya, tapi kalau memang barang memang sudah nggak susah untuk dibetulkan, misalnya antum punya motor, tahun berapa motornya? Tahun 67. Iya, lebih sering opnam di bengkel daripada di jalan. Ya, kalau sudah seperti ini dan dia sedangkan dia baru bisa beli yang lebih baru misalnya, ini orang bakhil. Ya, dia punya harta untuk menyusahkan dirinya sendiri. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara riwayat tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan istrinya, di dalam salah satu jihad yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ beliau menikah dengan Safiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha. Ya, Safiyah ini salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dari yang setelah peristiwa Khaybar, dari Bani Quraidah, dari keturunan Yahudi. Ya, dan beliau masuk Islam, Safiyah radhiyallahu anha. Dan kemudian dinikah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik menceritakan bagaimana Nabi SAW memuliakan Safiyah. Ketika pulang itu Nabi SAW membentangkan jubahnya untuk menutupi Safiyah untuk ketika beliau menaiki ontanya. Dan Nabi SAW duduk bersimpuh mempersilahkan Safiyah untuk menginjakkan kakinya di paha Nabi SAW untuk naik ke atas onta itu. Ya, kalau anak zaman sekarang model begini cuman foto prewedding. Ya, foto prewedding doang untuk buat seperti itu. Tapi Nabi SAW menunjukkan seperti ini kepada istrinya. Dan beliau bagaimana menutupinya, melindungi. Dan seorang perempuan merasa terhormat dengan begitu. Ya, merasa terhormat dengan ketika dia dimuliakan yang seperti ini oleh suaminya. Ya, ketika misalnya antum berkendara, naik kendaraan misalnya, membukakan pintu, ya, atau menutupkan pintu untuk istri antum misalnya, membawakan barangnya dari ketika dia keluar, naik atau turun kendaraan. Yang seperti ini
adalah seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun konteksnya kalau di zaman Nabi onta atau kuda, di zaman kita mungkin motor atau mobil dan yang semisalnya. Bukan bukain pintu, tutupin pintu hanya ketika lagi merayu dulu, ya waktu lagi pacaran. Kalau sudah nikah sudah buka tutup sendiri. Bahkan barangnya mau dia belanja banyak tetap nggak peduli, dia yang bawa sendiri semuanya. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kuntu ashrabu wa ana haid. Pernah aku minum, kata Aisyah, aku minum. Di saat itu aku sedang haid, kata Aisyah. Dia minum. Dan kemudian setelah aku minum, aku serahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal waktu itu hawanya lagi panas. Jadi Aisyah bukan cuma minum, berkeringat bahkan, kata beliau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil gelas dari tangan Aisyah dan meminum dari bekas bibirnya Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu diperhatikan oleh Aisyah, karena wanita ini memang memiliki perasaan, emosi yang lebih dibandingkan laki-laki. Tapi bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada kita, beliau menunjukkan sikap yang luar biasa, kehadiran beliau di rumahnya bersama keluarganya, bersama istrinya. Bukan cuma ada di rumah, tapi beliau cukup cekatan di dalam membantu segala keperluan keluarganya di rumah. Dan juga tidak cukup sampai di sana, bagaimana sikap-sikapnya yang luar biasa, ya. Kalau istilah bahasa sekarang ini, bagaimana beliau menunjukkan bahasa cintanya kepada istri-istrinya ini dengan menunjukkan romantis yang luar biasa, ya. Dari ketika salah seorang di antara mereka menaiki ontanya, dan kemudian bagaimana Aisyah ketika minum radhiyallahu anha. Dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pernah sekali waktu di dalam salah satu peperangan juga, perjalanan dengan para sahabat, dan Nabi SAW ketika melakukan perjalanan jauh walaupun itu jihad, selalu mengajak salah seorang istrinya dengan cara mengundi di antara mereka. Diundi, siapa yang belum pernah ikut maka dia mengundi, siapa yang keluar namanya maka dia ikut. Pada saat itu di antara yang ikut adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah di dalam perjalanan ini, ketika perjalanan pulang, para sahabat sudah dekat dengan kota Madinah, sudah hampir nyampe, dan pada saat itu mereka berhenti di satu tempat di mana tidak ada air di sana. Dan itu di waktu sahur, di waktu malam, menjelang subuh. Ya, menjelang subuh. Subhanallah, kalungnya Aisyah hilang. Ya, Aisyah kehilangan kalungnya. Kalau ditanya kalungnya apa kalung emas, Aisyah seumur hidup nggak pernah pakai kalung emas. Ya, kalungnya itu adalah benang biasa, dan di situ ada ujungnya ada batunya batu akik dari negeri Yaman warna hitam bergores putih. Disebutkan dalam beberapa athar seperti itu. Itu hilang. Nabi SAW tidak berjejak dari perjalanan ini dengan rombongan pasukan yang banyak ini tadi. Nabi tidak melanjutkan perjalanan hanya untuk memberi kesempatan mencari kalungnya Aisyah. Ya, kalau di antara kita bapak-bapak ini, kebetulan kita rombongan bareng sekampung gitu misalnya, berangkat jalan-jalan mau kemana, mau ke puncak atau kemana, rombongan bareng-bareng gitu ya. Terus isi kita ngegoda dengan cara yang seperti ini, ya. Dompetnya hilang gitu misalnya, ketinggalan, nggak tahu cari kemana. Bisa-bisa kita tinggal, udah deh, ntar nyusul. Ya, ntar kalau ada kendaraan lain. Tapi ini Nabi SAW stop dulu. Yang lainnya dihentikan. Dan ini subhanallah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, membuat kesal sebagian kaum muslimin. Ini Aisyah lagi masalahnya nih. Ya. Tapi nggak ada yang berani speak up, nggak berani, ada yang berani ngomong. Yang berani ngomong satu orang saja, ayahnya Aisyah. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Didatangin Aisyah, diomelin, kamu ini bikin masalah, ini rombongan gak jadi jalan gara-gara kamu, karena kalungmu hilang dan lain sebagainya. Diomelin habis oleh ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setiap perjalanan umat Islam ada kamu mesti ada masalah, kata Abu Bakar begitu. Ngomong begitu ke anaknya, ke Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah, sampai para sahabat menjelang waktu subuh nggak ada air untuk wudu. Dan di saat itu turunlah ayat tayammum. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Turunlah ayat tayammum.
Dan di sini kan pelajaran, di antara pelajaran, subhanallah. Kalau nggak ketahan di sini, nggak turun tuh ayat. Iya kan? Kalau bukan karena ketahan di sini sampai datang waktu sholat dan kemudian tidak turun hujan juga dan masuk waktu sholat tidak ada air, apa yang harus dilakukan? Memang Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan hal itu untuk kebaikan. Ya, kebaikannya apa? Turunnya ayat tayammum. Subhanallah, maka mereka pun tayammum dan sholat subuh berjamaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun ayat ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Aisyah yang mengatakan, "Wallahi ma alimtu ya bunayya innaki lamubarak. Madza ja'ala Allahu lil muslimina fi habsiki iyyahum minal barakati wal yusr." Wallah, demi Allah aku tidak tahu wahai putriku. Sungguh engkau ini anak perempuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala karena kamu tertahan nyari kalungmu ini, Allah menurunkan kemudahan bagi seluruh umat Islam, bahkan sampai kiamat. Sampai kiamat. Gara-gara ketahan itu. Subhanallah. Di sini kita mendapatkan pelajaran juga, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan santainya tidak membuat itu menjadi sebuah masalah. Tertahan karena istrinya. Ya. Kalau kita mungkin bisa muring-muring, bisa ngomel-ngomel, ya, bisa nyalah-nyalahin. Ya, gara-gara kamu nih saya telat, gara-gara kamu nggak selesai-selesai. Tapi Nabi SAW cool dalam masalah ini. Beliau tidak sama sekali tidak menyinggung istrinya, mengingatkan dan lain sebagainya. Beliau betul-betul menunjukkan akhlak yang sangat luar biasa. Bagi sebagian besar kita nggak bakalan kuat. Mau istri baru, mau istri lama, sama. Subhanallah. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga ketika menyikapi bengkoknya mereka, Nabi SAW benar-benar mengajarkan kepada kita, istausu bin nisa'i khaira, fa innahunna khuliqna min dhila' wa inna a'waja ma fid dhila' a'lahu. Sabarlah kalian, kata istausu ini dalam ilmu saraf disebut dalam sighah mubalaghah. Sabarlah, tabahlah kamu setabah-tabahnya menghadapi perempuan, kata Nabi SAW. Ya, kalau diterjemahkan dengan bahasa, kalian harus sabar yang tebal, yang bukan double didobelin lagi. Ya, menghadapi istri kalian dengan cara yang baik, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk. Dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok itu yang atas, kata Nabi SAW. Ya, kalau kamu memaksa dia untuk lurus, patah. Kalau kamu diamkan terus-menerus, bengkok terus, maka istausu bin nisa'i khaira, maka yang lemah lembut kamu dengan mereka, kata Nabi SAW seperti itu. Dan ini bukan cuma sekedar apa yang beliau ucapkan secara lisan kepada para sahabatnya, kepada kita semuanya, namun sikap Nabi SAW juga sangat luar biasa di dalam hal ini. Beliau menyampaikan bahwa mereka tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, artinya jangan berharap lurus. Jangan berharap punya istri yang sempurna, yang lurus, Masya Allah, sempurna. Nggak ada, tidak ada. Kalau antum mencari kesempurnaan dari seorang istri, ya, diajak ngomong nyambung, nggak pakai emosi-emosi, nggak pakai salah-salah paham, nggak baper-baperan. Ya, ketika diajak ngomong A nyambung B, C dan lain sebagainya, ya silahkan kawin sama Rocky Gerung. Ya. Tapi kalau namanya perempuan pasti begitu. Kadang kita ngomong benar, kok salah paham dia. Ya, kadang begini, kok nggak nyambung. Ya, mereka tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, dan yang paling bengkok yang paling atas. Maksudnya apa? Dijelaskan oleh Ibnu Rajab, yang paling atas maksudnya lisannya. Bahwa kalau ngomel kadang nggak mikir. Ya. Dan kalau laki-laki baper terhadap omelan istri, insya Allah semua laki-laki di sini jadi duda semua. Iya. Tapi karena insya Allah orang-orang sabar kelihatannya ini. Mana lebih tua, suaminya atau istrinya? Ya. Biasanya suami lebih cepat mati karena sabarnya biasanya. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bahkan ketika menghadapi bengkok-bengkoknya istri ini,
Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan akhlaknya yang luar biasa. Kita lihat beberapa hadis ini. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan Nabi SAW ketika itu di rumah salah satu istrinya. Kemudian, nanti ini istrinya sendiri akan cerita. Ya, ini Anas bin Malik dari sudut pandang seseorang yang pernah menjadi pelayan di rumah Nabi SAW selama 10 tahun. Ya, dia yang pernah menceritakan, saya 10 tahun dari kecil sampai tambah umur 10 tahun. Selama 10 tahun menjadi pelayan Nabi SAW, saya tidak pernah dikatakan ditegur dengan satu hentakan kalimat, tidak pernah sama sekali. Saya tidak pernah dikatakan, kenapa kamu berbuat begini, atau kenapa kamu tidak lakukan itu. Selama 10 tahun nggak pernah dapat teguran seperti itu dari Rasulullah SAW. Ini saja sudah menunjukkan beliau adalah seorang Nabi. Kita dengan pembantu kita, kadang-kadang seminggu pertama, jangan seminggu pertama, 2 hari pertama sudah hafal kosakata cacian kita. 2 hari pertama udah ngomelnya, udah Masya Allah, ini mufradatnya panjang kosakatanya. Ya, sudah punya kosakata yang vocab yang luar biasa untuk mencemooh dan mencela. Ini 10 tahun tidak pernah mendengarkan celaan sama sekali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia menceritakan, dia yang paling tahu setelah istri-istri Nabi tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Anas menyampaikan, ketika Nabi SAW di rumah salah seorang istrinya, istri yang lain ngirim makanan, bawa nampan ngirim makanan. Istri yang punya rumah ngelihat ini Nabi SAW lagi banyak tamu, melihat banyak tamu, maka mungkin istri yang lain lihat kasihan Rasulullah SAW nih. Ya, maka dikeluarlah nampan dari rumah istri lain untuk menjamu tamu-tamu tersebut. Istri yang punya rumah, yang di rumah ngelihat, waduh, kenapa dari sono yang ngirim? Ya, akhirnya dia keluar bawa batu ditimpuk nih. Nampan itu sampai pecah. Ya, pecah, berjatuhan makanannya ini. Diambil makanannya oleh Nabi SAW, dikumpulkan, ditaruh di nampan baru, diambil dari dalam, terus disajikan kepada tamu-tamunya, dan Nabi SAW ngambil nampan baru dikembalikan ke rumah istri yang ngirim makanan ini. Kira-kira Pak, kita lagi nongkrong sama tamu-tamu kita, keluar istri kita banting piring di depan mereka, kita apain Pak? Lagi rapat RT, keluar ngomel banting piring lagi. Diapain Pak? Nabi SAW cuma berkata, gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu. Gitu saja. Ibu kalian lagi cemburu. Udah, lanjut. Santai. Nggak digubris oleh Nabi SAW. Nggak baper. Nggak jadi masalah. Kalau ini sudah lapor KDRT, suaminya yang lapor KDRT. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ummu Salamah radhiyallahu anha, ini yang ngirim makanan. Ya, Aisyah radhiyallahu anha sendiri yang menyampaikan bahwa Ummu Salamah, ini kejadian bukan sekali. Ya, Ummu Salamah radhiyallahu anha ngirim makanan itu. Ya, dan kemudian ketika Aisyah tahu bahwa Ummu Salamah ngirim makanan ke rumahnya, maka Aisyah membanting nampan itu sampai pecah, dan Nabi SAW mengumpulkan makanan ini dan yang masih bersih, yang bisa dimakan, ditaruh di satu piring lain dan disajikan, dan Nabi SAW hanya berkata, kulu gharat ummukum, silahkan makan, ibu kalian lagi cemburu. Gharat ummukum, diulang 2 kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi ngambil nampan baru yang masih utuh diserahkan kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ini kejadian, salah satu kejadian. Kejadian yang lainnya berulang bukan sekali. Ya. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, di antara istri Nabi SAW yang paling jago masak itu Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha. Jago masak luar biasa, dan Nabi SAW senang dengan masakannya Safiyah. Lagi di rumah Aisyah, Safiyah ngirim makanan. Wah, cari masalah. Ya. Ngirim makanan. Maka ya, kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, fihi ta'amun fama malaktu nafsi an kasartuhu. Aku enggak kuat menahan emosiku ini melihat ini makanan dikirim ke sini, dibanting sama Aisyah radhiyallahu anha. Ya, tapi setelah dibanting dia nyesal. Ya, ini makanan kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa emosi saya ini sampai membuat ini seperti ini? Ya, dia menyesal dan nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, apa cara nebus dosanya gimana supaya saya nggak dosa? Kata Nabi SAW, ina'un ka ina' wa ta'amun ka ta'am. Nampan diganti nampan, makanan diganti makanan, kata Nabi SAW. Nggak jadi masalah besar. Tidak dipulangkan ke rumah orang tuanya. Ya, ini saya pulangin, didik sendiri anak kamu nih. Nggak bisa dididik nih anak. Ya, nggak pakai drama-drama. Ya, tidak banyak sinetron. Tapi menunjukkan keluhuran akhlak yang luar biasa. Yang Nabi SAW menunjukkan kepada kita, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa seorang suami itu harus memiliki kesabaran yang luar biasa. Harus memiliki, dan sikap yang ditunjukkan yang seperti ini. Ya, kalau kita melihat, ini sikap apa? Cemburu kan ya? Cemburu itu karena benci atau cinta? Bener Pak? Iya. Ketika dia yang menjadi pemicunya adalah karena rasa cinta, ngapain kita jadi emosi? Yang kadang sekali waktu bentuknya mungkin di zaman sekarang bukan mecahin piring ya. Ya. Tapi bisa jadi mungkin curigaan. Ya, sebentar-sebentar pengen ngecek handphone kita. Atau ngapain lagi, ingin tahu ketika kita terima telepon dari siapa, kok suara-suara akhwat nih, siapa nih? Suara cewek nih. Padahal nawarin barang, telepon nggak jelas, yang telepon nawarin barang ini dan itu, nawarin kredit dan lain sebagainya. Ya, itu bisa jadi bahan cemburu. Tapi kalau dia cemburu, alhamdulillah masih cemburu nih. Ya, kita padahal bukan muda terus nih, tambah tua tapi dia masih cemburu, artinya, masya Allah masih sayang kepada kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pernah sekali waktu Zainab binti Jahsh, salah seorang ummahatul mukminin, masuk ke rumah Nabi SAW ketika Nabi di rumah Aisyah, nggak pakai izin lagi sama Aisyah. Ya, masuk ke rumah lagi emosi, lagi ngamuk nih Zainab. Zainab ini kompetitornya Aisyah. Ya, kalau Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kalau saya lihat kompetitor yang paling berat dari istri-istri yang lain ini Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha. Ya, ini cerita kajian ini, insya Allah nggak ada di majelis lain Pak. Ini membongkar rumah tangga Nabi SAW. Tapi dari sini kita banyak belajar. Kalau seperti ini di dalam rumah, maka memang dia seorang imam, seorang rasul, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Kata Aisyah, Zainab masuk rumah nggak pakai minta izin, ngamuk-ngamuk lagi. Ya, ngomel-ngomel di depan Nabi SAW. Sambil mengatakan, saya tahu kalau saya lagi marahan sama ini, Zainab ngomong nunjuk-nunjuk Aisyah. Kalau saya lagi marahan sama ini, pasti tidak lama kamu bakal belain dia. Belain Aisyah. Karena dia tahu bahwa Aisyah lebih dicintai oleh Nabi SAW ketimbang dirinya. Pasti kamu akan belain Aisyah. Nabi diam. No comment. Nggak komentar. Diam Nabi SAW. Terus ketika sudah panjang ngomongannya Zainab, Aisyah berpaling. Nggak dilihat Zainab ini, karena pertama umur, selisih Zainab lebih tua daripada Aisyah. Kemudian azan nih, azan, ya jeda. Saya lanjutkan sedikit baru azan ya. Sayang nanggung, ceritanya nanggung nih. Nanti gosipnya kalau nggak dilanjutkan nanti nggak bisa tidur antum nanti. Ya, endingnya gimana? Ya. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Aisyah berpaling, nggak dilihat Zainab ini. Tapi dia ngelirik Nabi SAW. Artinya maksudnya ngelirik Nabi, Nabi SAW tahu Aisyah mau minta izin, boleh nggak anak jawab nih Zainab. Maka Nabi SAW bersabda kepada Aisyah, dunakin tasiri, silahkan bela dirimu. Maka Aisyah mulai jawab. Dan Aisyah radhiyallahu anha memang cerdas orangnya, Masya Allah, tabarakallah. Dijawab sampai bantah-bantahan antara Zainab dan Aisyah di depan Nabi, sampai Zainabnya diam, nggak bisa ngomong. Ya, nggak bisa ngomong, Zainabnya pergi. Nabi SAW tertawa, tersenyum, tertawa. Nggak jadi masalah. Ya, jadi ini Pak, kalau mau poligami, kalau punya sikap seperti Nabi SAW silahkan. Kalau nggak kuat seperti ini, bisa-bisa antum tidurnya di masjid dan tidak tidur di rumah. Silahkan azan, kita lanjutkan setelah sholat. Setelah azan sedikit. Nah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala.
Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini salah satu contoh bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bagaimana beradab, bagaimana bersikap terhadap masalah yang terjadi di dalam rumah tangganya. Bahwa seseorang yang telah Allah Subhanahu wa taala lebihkan dari sisi fisik, akal, tidak dari sisi fisiknya, akalnya, emosinya, bahwa kita ini tidak seemosional seorang wanita. Secara fisik kita diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, akal diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harusnya lebih bersikap sebagaimana orang yang telah diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah segala sesuatu itu harus disikapi. Terkadang menyikapinya adalah dengan mendiamkannya. Seperti yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa tidak selalu celotehan itu direspon. Ya, omelan itu ditanggapi. Nabi SAW tidak menanggapi sama sekali di sini. Diam saja. Karena tahu ketika menghadapi seorang istri yang lagi emosi, lagi marah, semua omongan benar kita jadi salah. Kita ngomong benar, salah. Oh, jadi maksud kamu begini. Jadi kita salah semua ngomongnya. Oh, yang akhirnya membuat seorang laki-laki akhirnya membuat dia menjadi menyesal ketika dia bicara. Ya. Maka pilihan yang benar pada saat itu adalah diam. Ya, mendiamkannya. Dan ternyata dengan begitu redalah masalah itu. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan sebagaimana dalam Sunan An-Nasa'i dan disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Pernah beliau mengatakan bahwa saya mencari-cari Nabi SAW. Ya, di harinya dia lihat cari Nabi SAW, dan baru kemudian ketika ketemu Nabi SAW, ya biasa istri memeluk suaminya, iseng tangannya Aisyah masuk ke rambutnya Nabi, mau ngecek basah nggak. Ya. Nabi SAW sadar, maksudnya Aisyah ini sadar. Maka Nabi SAW bertanya, Qad ja'aki syaitanuk, apa setanmu lagi datang wahai Aisyah? Ya. Ketika Aisyah ditanya begitu, bukan mengatakan iya atau tidak, nanya balik ke Nabi, amalaka syaitan, apakah engkau juga punya setan ya Rasulullah? Mungkin kalau kita jadi nabinya kita gampar. Iya, enggak kuat. Tapi Nabi SAW mengatakan, bala, iya, saya juga ada setannya, kata Nabi. Walakin Allah a'anani alaihi fa'aslama. Namun Allah telah melindungiku dari setanku ini dan dia masuk Islam, kata Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain, bahwa Nabi SAW ketika di rumah Aisyah, tengah malam Aisyah bangun, dia tidur, dia bangun, kok nggak ada Nabi SAW, dicari, oh lagi sholat. Ya. Saya dengar Rasulullah SAW lagi sholat. Maka dia berdiri mendekati Nabi SAW. Nah, lagi sholat, lagi sujud, tangannya masuk ke rambutnya Nabi SAW. Jangan cek, apa ini habis belok ke rumah tetangga? Ya, kan tetanggaan sama istri yang lain, ya kan? Apa belok ke rumah tetangga? Ini ngecek rambutnya Nabi SAW. Selesai sholat didatangi oleh Nabi SAW, dan Nabi SAW bertanya, wahai Aisyah, aja'aki syaitanuk? Ya, ini kasus yang serupa, kasus yang sama. Apakah datang kepadamu syaitanmu? Dan Aisyah bertanya, apakah engkau juga ada syaitan ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, bala, walakin Allah a'anani alaihi fa aslama. Namun Allah melindungiku dan dia masuk Islam. Pernah sekali waktu juga Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ketika Nabi SAW bersabda, la yadkhulun nar insyaallahu min ashabis syajarah ahadun alladhi bay'u tahtaha. Siapapun yang berbaiat di bawah pohon Ridwan, Syajaratul Ridwan, di baiat perjanjian Hudaybiyah, ya, baiatul Ridwan, perjanjian Hudaybiyah, di situ ada baiatul Ridwan. Nabi SAW membaiat sejumlah sahabatnya, 1.200-an orang kalau tidak salah. Mereka yang dibaiat oleh Nabi di sana tidak ada satupun yang masuk neraka, kata Nabi. Semuanya masuk surga, kata Rasulullah SAW. Namun ketika Nabi SAW menyampaikan begini, dibantah sama Hafsah. Bala ya Rasulullah. Ya. Ada ya Rasulullah, ada yang masuk neraka. Maka diingatkan oleh Nabi
Dan kemudian Hafsah kemudian berdalilkan dengan ayat Al-Quran di surat Maryam, wa minkum illa wariduha. Bukankah Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa minkum illa wariduha, bahwa setiap kalian akan pasti memasuki neraka atau melewati neraka? Ayat tentang sirat, ya, sirat yang membentang di atas jahanam. Kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya." Baca ayat selanjutnya. "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Dan kemudian kami selamatkan orang yang bertakwa dan kami biarkan orang yang zalim merangkak di dalamnya. Yang seperti ini ikhwatal iman, ya, terkadang kejahilan seorang wanita itu membuat dia ini tanpa dia sadari nolak ayat, nolak hadis. Tapi tidak tahu kafir, murtad. Ya. Kalau ini terjadi di zaman kita, di antara kita bisa kafir-kafir dan murtad-murtadin. Ya. Tapi ini Hafsah radhiyallahu anha terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW tidak mengatakan ente haram, bantah Rasul. Ya, murtad. Yang terjadi kalau di antara kita orang awam, di antara kaum muslimin sekarang ini melakukan yang seperti itu, ya hukumnya murtad. Tapi tidak dengan hubungan antara suami dan istri yang memang ini berbeda. Interaksi, sikapnya, pemberlakuannya dan yang lain sebagainya. Umar bin Khattab pernah menceritakan bahwa kami ini orang-orang Quraisy, kami ini dominan terhadap wanita. Kami lebih dominan daripada para wanita. Namun ketika kita hijrah ke Madinah, ternyata kebalikan. Ternyata perempuan-perempuan Madinah ini kayaknya feminis-feminis di zaman sekarang gitu. Ya, dia sering lebih dominan daripada suaminya. Ya seperti perempuan-perempuan di sini kayaknya. Ya. Nah, akhirnya kata Umar, istri-istri kita yang hijrah dengan kita ini belajar dari mereka. Belajar dari perempuan-perempuan Madinah. Sekali waktu kata Umar, aku marah terhadap istriku. Ketika aku marah dibantah sama istriku. Kaget. Kamu berani bantah saya? Kamu berani bantah saya? Kemudian istrinya malah bantah lagi dengan mengatakan, kamu ini siapa ya Umar? Ya, kenapa saya tidak bantah engkau? Istri-istri Nabi saja bantah Nabi. Pakai dalil nih. Berat ini, pakai dalil dia. Istri Nabi saja bantah Nabi. Kamu siapa? Bahkan ada di antara istri Nabi tidak ngajak ngomong Nabi dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi. Semalaman tidak ngajak ngomong Rasulullah SAW. Umar mikir, benar nih. Maka dia ke tempatnya Hafsah, putrinya. Ya, istri Nabi SAW, putri Umar. Ditanya, aturaji'ina Rasulullah SAW? Kamu pernah bantah Rasulullah SAW dalam debat di dalam rumah tangga dan sebagainya? Dijawab sama Hafsah, nah iya. Saya pernah bantah Nabi SAW. Atahjuruhu ihdakunnal yawma ilal lail? Ada di antara kalian tidak ngajak omong Nabi dari pagi sampai malam? Dijawab lagi sama Hafsah, na'am ada juga. Kata Umar, qad khaba man fa'ala dzalika minkunna wa khasir. Afata'manu ihdakunna an yaghdaballahu 'alaiha li ghadabi rasulih sallallahu alaihi wasallam? Sungguh rugi dan menyesal perempuan kalian wahai istri Nabi yang berani berbuat seperti ini kepada Rasulullah SAW. Apa kalian tidak merasa aman dengan murkanya Allah? Ketika Allah murka karena kesalnya Nabi SAW terhadap kalian. Fa idza hiya qad halakat, maka binasalah kalian, kata Umar radhiyallahu anhu terhadap Hafsah radhiyallahu anha. La turaji'i Rasulullah SAW wa la tas'alihi syai'an. Jangan pernah kamu bantah Rasulullah SAW. Jangan pernah nuntut apapun dari Nabi SAW. Kalau kamu butuh sesuatu, minta kepadaku, kata Umar kepada Hafsah, kepada putrinya. Jangan minta kepada menantuku, Rasulullah SAW menantunya. Ya, jangan minta kepada beliau, minta kepadaku, kata Umar. Kejadian ketika istri-istri Nabi nuntut nafkah lebih. Ya, saya tambahkan dikit boleh? Boleh ya? Kita lagi bahas gosip nih. Tapi ngegosip yang halal. Karena kita belajar banyak dari apa yang disikap Nabi SAW terhadap mereka. Kejadian ketika istri-istri Nabi sepakat satu dengan yang lainnya kerjasama untuk minta hak jatah nafkah lebih kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW sampai tidak ngajak omong mereka sampai hampir 1 bulan. Semuanya.
Subhanallah. Sampai tersebar isu Nabi SAW menceraikan istri-istrinya. Isunya begitu. Dan ini ya heboh di kota Madinah. Ada seseorang datang kepada Umar bin Al-Khattab menyampaikan hal ini, dan Umar pun datang menemui Nabi SAW. Ketika itu kata Umar, ketika saya menemui Rasulullah SAW, saya lihat Abu Bakar juga sudah duduk di sana. Nabi SAW, jadi Abu Bakar duduk di belakang, ya, Nabi SAW di depan, dan di sekeliling Nabi istri-istri beliau. Semua diam, nggak ada yang ngomong, hening gitu. Kondisi suasananya nggak enak. Dan di situ Umar mengatakan, saya harus mengucapkan sesuatu untuk menghibur hati Nabi SAW. Ya, aku ingin menghibur Nabi, kata Umar. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, lau ra'aitu binta Kharijah sa'alatni nafaqah faqumtu ilaiha fawaja'tu unuqaha. Ya Rasulullah, kalau sampai Ummu Kharijah, istrinya Umar, kalau sampai Ummu Kharijah minta nafkah lebih ke saya, ya Rasulullah, saya akan sentil lehernya. Kata Umar begitu. Maka Nabi SAW tertawa. Dan Nabi SAW mengatakan, hunna hauli kama tara yas'alunin nafaqah. Seperti kamu tahu, wahai Umar, ini mereka lagi minta nafkah lebih kepadaku. Ya, kata Nabi SAW begitu, sambil tertawa. Maka Abu Bakar pun berdiri menghampiri Aisyah, disentil lehernya Aisyah oleh Abu Bakar. Umar berdiri nyentil lehernya Hafsah. Ya, sentil. Dan subhanallah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Umar dan Abu Bakar mengingatkan, tas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tas'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma laysa indah. Kalian minta kepada Nabi apa yang Nabi enggak mampu, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya. Kemudian mereka pun menjawab, kami tidak minta apa yang Nabi enggak punya. Kami yakin Nabi bisa sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan begitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajak mereka bicara sampai turun ayat Al-Qur'an. Dalam surat Al-Ahzab ayat 28 dan 29, ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad-dar al-akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Allah turunkan ayat ini untuk disampaikan kepada istri-istri Nabi. Wahai Nabi, sampaikan kepada istri-istrimu semua, jika kalian lebih menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah aku berikan kepada kalian harta yang banyak, dan aku ceraikan kalian dengan cara yang baik. Dan jika kalian menghendaki keridhaan Allah dan Rasulnya serta kehidupan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antara kalian dengan pahala yang besar. Ya, ayat ini turun, Nabi SAW pun mendatangi satu persatu istrinya. Pertama datang kepada Aisyah. Wahai Aisyah, Allah telah menyampaikan firman-Nya. Allah perintahkan untuk menyampaikannya kepadamu. Dibacakan ayat ini. Qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha, dan seterusnya. Sampaikan kepada, ya, wahai Nabi, sampaikan kepada istrimu, jika kamu lebih menginginkan dunia dan perhiasannya, maka aku akan berikan harta dan aku ceraikan dengan sebaik-baiknya. Namun jika kalian menginginkan Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, Allah sediakan bagi kalian yang baik di antara kalian dengan pahala yang besar. Maksudnya bahwa jangan nuntut nafkah kepada Nabi. Sabarlah dengan kehidupan yang miskin dan pas-pasan bersama mendampingi suamimu Rasulullah SAW. Kesabaranmu akan berbuah surga kalau kamu sabar. Kalau kamu gak sabar, dikasih harta yang banyak tapi bukan jadi istri Nabi SAW. Maka Nabi SAW menyampaikan kepada Aisyah, wahai Aisyah, jangan segera dijawab, kata Nabi. Kata Nabi SAW, kamu pulang, sampaikan kepada ayahmu, ibumu, musyawarah. Setelah itu baru datang jawab kemari. Kata Aisyah radhiyallahu anha, untuk engkau ya Rasulullah, untuk Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat aku harus musyawarah dengan orang tuaku? La, saya pilih Allah dan Rasulnya. Saya memilih engkau ya Rasulullah. Baik, saya akan sampaikan kepada istri yang lain. Nah, Nabi ketika mau ke rumah istri yang lain, Aisyah nahan, ya Rasulullah, tolong jawaban saya jangan ceritakan ke istri yang lain. Ya, di sini Aisyah mau ngurangin kompetitor. Ya kan, maksudnya kan begitu. Kalau sampai jawaban yang lain sama seperti dia, ya kompetitornya nggak berkurang. Tapi Nabi SAW, Nabi Rahmah, kata Nabi SAW, tidak.
Saya tidak diutus oleh Allah untuk menyusahkan. Saya diutus oleh Allah sebagai rahmat. Setiap mereka bertanya, apa jawabanmu? Pasti aku akan jawab. Maka Nabi SAW ke rumah istri yang lainnya satu demi satu, dan semuanya nanya, ya Rasulullah, jawaban Aisyah bagaimana? Dijawab oleh Nabi, jawaban Aisyah begini. Saya ikut jawaban Aisyah. Saya ikut jawabannya. Lengkap. Jadi tidak berkurang. Semuanya seperti itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini secuil, sekelumit dari rumah tangga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak pelajaran yang luar biasa. Ini baru sekilas dari ratusan hadis dan riwayat yang menunjukkan bagaimana luhur dan mulia dan tingginya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sayangnya sikap-sikap jantan seperti ini, lelaki sejati seperti ini hampir tidak dimiliki oleh lelaki dalam tanda kutip di zaman sekarang. Ya, cuman modal jenis kelaminnya doang. Tapi tidak punya jiwa kelelakian. Sehingga gampang ngamuk, gampang nabok, gampang mukul terhadap keluarganya. Ya. Kalau misalnya bukan karena rangkanya yang masih kelihatan seperti orang, mungkin kita tidak katakan itu manusia. Nabi SAW ketika mendengarkan cerita, mendengarkan bahwa telah sampai kepadaku melalui istri-istriku, ada di antara kalian, ya, istri-istri kalian datang ke istri-istriku, kata Nabi, untuk melaporkan perbuatan sebagian laki-laki yang memukul istrinya. Wallahi, kata Nabi SAW, wallahi laisa bi khairikum, bahwa mereka yang suka memukul istrinya bukanlah orang yang baik. Ya, Nabi SAW tidak suka mencela. Maka mencelanya Nabi dengan mengatakan bukan orang baik. Tapi kalau dikatakan bukan orang baik, orang buruk, orang jahat. Maka ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, da'ibhunna ta'ish bihin, bahwa janganlah engkau bermuamalah dengan mereka itu kamu anggap semuanya dengan cara yang serius. Ya, jangan dianggap semuanya dengan serius, dengan akal yang serius semuanya, maka kamu akan hidup damai dengan mereka. Ini di antara kunci yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan masih banyak lagi yang lainnya. InsyaAllah antum bisa mengkaji di kajian-kajian tentang akhlak dan adab Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini semuanya dibahas dalam kitab-kitab tersebut. Semoga apa yang dipelajari ini memberi manfaat bagi kita semuanya. Kita cukupkan dengan ini dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.